2003 resign, coba bisnis. Waduh, bisnis parah. Jadi hati-hati loh teman-teman, kalau mau nyoba bisnis itu kadang tidak semudah yang dilihat. Jadi kalau kalau mau istri lebih sayang, KPR yang banyak. Kalau dipaksa bayar Pak, saya nggak mau keluar. Nah, kalau saya dipaksa, saya bakar. Kos ini saya bakar Pak. Waduh. Apa kabar? Yang pastinya hari ini seru banget karena kita akan belajar bersama. Kita akan belajar bagaimana caranya bisa membangun passive income dari 30 properti minimarket Indomaret dan juga 3 hotel ultra budget selama 12 tahun dimulai tanpa modal saat bangkrut. Nah, dan ini sudah ada orangnya yang akan menceritakan gimana caranya dan sudah hadir bersama saya Pak Pipo Hargianto. Halo Miss Mary. Hai, Pak Halo Pipo. teman-teman, apa kabar? Baik. Thank you sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Thank you juga Miss Mary sudah diundang ke sini. Saya senang sekali bisa sharing. Sama-sama. Nah, ini penasaran nih. Kayak tadi kan sebenarnya dibilang 30 Indomaret. Udah gitu ada 3 hotel ultra budget. 1 toko ban, itu autopilot juga. Okay. Terus ada 6 ruko, ada 2 kios, yaitu semua dengan tanpa modal. Tanpa modal. Dan itu passive income semuanya. Iya, wow. Yang paling penting kan itu sebenarnya. Passive income itu yang kita kejar-kejar sebenarnya kan passive income-nya. Iya, kalau pertama kali saya mendengar kadang-kadang kayak wow, is it too good to be true ya? Kayak nggak mungkin banget. Nah, tapi sekarang kan udah ada orangnya yang akan bisa menjelaskan bagaimana sesuatu yang mungkin di pikiran kayaknya nggak mungkin banget, tapi ternyata mungkin karena itu sudah dilakukan. Bisa, itu tapi step by step ya, nggak bisa langsung besok pulang langsung 30 minimarket. Enggak lah, saya juga mulai kan dari 2008. Malah dulu pertamanya mulai 2001 baca-baca buku Rich Dad Poor Dad, terus pikiran iya ya punya passive income kayaknya enak banget ya. Kalau bisa punya passive income, terus saya bisa nganggur-nganggur, punya banyak waktu dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, jalan-jalan, wah kayaknya asik banget. 2001 baca buku Rich Dad Poor Dad, semua tuh seri buku Rich Dad Poor Dad saya baca semua. Sampai 2005 tes mulai nyoba-nyoba cari properti. Waktu itu sebenarnya masih bekerja di perusahaan ya? Masih. Tahun 97 saya lulus kuliah, saya kerja di perusahaan di Astra. Kemudian 2001 saya pindah ke komputer, IT. Waktu itu gaji saya sebenarnya udah enak loh. Gaji saya waktu itu 11 juta. Padahal tahun 2001. 2001, oke. Iya, kalau UMR waktu itu UMR 1 juta, berarti saya 11 kali UMR. Wow. Jadi kalau hari ini UMR 4,5 juta, sebenarnya income saya per hari ini mungkin sekitar 50-60. Jadi waktu itu sebenarnya sudah enak. Sangat nyaman. Terus baca-baca buku Rich Dad Poor Dad tuh. Nah, gara-gara baca buku Rich Dad Poor Dad, terus kepikiran, kayaknya udah mentok nih kalau jadi karyawan. Aku pengen jadi pengusaha dah. Pengen seperti Rich Dad Poor Dad. Terus 2002 resign dari kantor. Kantor waktu resign juga heran, kamu ngapain resign? Mau bisnis sendiri Pak. Bisnis apa? Nggak tahu dah, pokoknya keluar dulu, nanti dipikir. Pokoknya kan namanya orang seminar-seminar gitu kan. Wah pokoknya semangat dulu, jalan dulu, hajar dulu. Resign. Walaupun kalau sekarang dipikir-pikir, konyol juga ya. Nekat ya? Iya, kalau menurut saya salah. Itu saya akan ngomong, itu salah loh ya. Tapi itu pengalaman saya. 2003 resign, coba bisnis. Waduh, bisnis parah. Jadi hati-hati loh teman-teman, kalau mau nyoba bisnis itu kadang tidak semudah yang dilihat. Kalau lihat orang sukses kan, wah kayaknya enak ya jadi pengusaha. Itu nggak gampang loh. 2003 saya jualan pertama pengering baju. Bikin pengering baju. Pengering baju? Enggak jadi alatnya. Jadi tidak semudah yang diomongin orang. Terus dibikin lagi, popok bayi, pengering popok bayi. Waktu itu masih banyak yang pakai kain ya. Kain. Dan terus ke peralatan bayi, terus ke popok bayi, diapers, kipas angin, terus piring melamin, barang-barang promosi, semua saya coba. Palu gada lah, apa lu mau gua ada pokoknya. Itu jualan atau bikin produknya atau gimana tuh? Jualan, banyak kan jualan. Jadi kayak piring melamin, dulu beli di ASMK Jakarta gitu, terus jual di daerah-daerah atau di mall, di ITC, kayak gitu. Kipas angin juga beli dari pabrik, terus jualan. Untung 5.000 saya mikir gila juga ya, saya dulu gaji 11 juta sekarang 5.000 belum dipotong bensin lagi. Wah, makanya kalau sekarang ada teman yang mau resign, saya selalu ngomong hati-hati loh ya, itu tidak semudah yang diomongin orang loh ya. 2003 sampai 2008 Miss, saya itu income tidak lebih besar dari gaji saya waktu kerja. Jadi hati-hati sekali. Udah
parah. Sampai 2005 itu saya mau beli nasi goreng aja nggak punya duit. 1.500 waktu itu nasi goreng nggak punya duit tuh. Di dompet cuma tinggal Rp1.000. Ya lainnya stok, ada invoice, pokoknya dalam bentuk nggak duit semua. Parah. Jadi menurut saya sih hati-hati untuk teman-teman yang mau bisnis. Bahkan saya beli sikat gigi elektrik, impor langsung dari China, itu 20.000 piece. Wow. Itu sehari laku cuma 20 piece. Wow. Jadi butuh 1.000 bulan. 1.000 bulan itu 80 tahun loh, Miss. Iya. Jadi nanti 80 tahun lagi, tahun 2100 kali ya, kita ketemu lagi bertanya, Pak Pipo sudah habis belum sikat gigi elektriknya? Nanti kalau saya jawab, oh sudah habis, akhirnya sudah habis. Nanti Miss tanya lagi, gimana mau order 1 kontainer lagi? Belum udah kapok belum 80 tahun jualan sikat gigi elektrik. Jadi menurut saya selalu ngomong karyawan atau pengusaha sebenarnya sama. Sama-sama punya masalah, sama-sama punya opportunity. Tapi yang paling penting adalah kita mulai bangun passive income. Oke. Nah, justru yang menyelamatkan saya itu bukan bisnis, tapi yang menyelamatkan saya passive income. 2008 saya mulai bangun passive income. Dulu awalnya kos. Ternyata punya kos itu ribet. Saya kapok, saya punya satu udah stop. Udah nggak mau. 2009 mulai minimarket waralaba, Indomaret itu. Terus ternyata enak ya, nggak ribet ya. Terus saya lakuin sampai hari ini ada 30 minimarket. Propertinya juga dibeli. 3 hotel ultra budget, jadi kos yang tadi 2008 dibeli diubah jadi hotel ultra budget. Terus ya nyoba-nyoba yang lain lah, kadang kayak Tokoban, oh ini autopilot juga, oke. Menyewakan ruko, oke, tes kios, kadang beli properti ada kiosnya, ya sekalian disewakan. Jadi sekalian, tapi intinya sebenarnya properti. Ya. Berarti kalau misalnya berawal dari buku Rich Dad Poor Dad, ya kan, banyak orang mungkin membaca tapi mengartikan yang salah ya. Karena kan di situ pasti kita belajar tentang 4 kuadran. Ya, betul. Dari yang tadinya employee, ya saya nggak mau jadi karyawan deh. Kalau gitu ya udah jadi pengusaha. Tapi kan sebenarnya pengusaha pun juga ada 2 ya. Ada yang namanya self-employed dan ada yang namanya business owner gitu. Jangan salah, jangan pindah ke S. Kalau pindah ke S itu masih di kiri. Sama aja, harus pindah ke B atau pindah ke I. Intinya kan sebenarnya itu. Betul. Dan mungkin di awal ketika Pak Pipo waktu itu baca dan akhirnya wah termotivasi. Kalau gitu saya harus, pokoknya saya mau pindah dari kolom E gitu ya. Pindah jadi keluar dari employee, tapi masih belum punya perencanaan. Akhirnya jualan waktu itu kan, jualan sebenarnya termasuk self-employed ya kan, jualan masing-masing satu persatu. Iya, kalau nggak jualan nggak ada income. Itu kan S itu cirinya itu. Betul. Begitu kita libur nggak dapat income, oh itu S sudah pasti. Tapi kalau kita libur tapi tetap bisa dapat income, oh itu B, sudah larinya ke B itu. Jadi tinggal S dengan B itu bedanya di situ. Betul. Dan akhirnya baru sadar, oh ternyata yang dimaksud sebenarnya adalah passive income yang paling penting. Jadi apapun juga baik itu employee, baik itu self-employed, asalkan tetap punya passive income. Tetap itu bisa fine aja. Karena saya pernah ketemu juga teman saya karyawan punya propertinya banyak sekali. Saya bilang hebat sekali ya. Ternyata itu bisa gitu loh. Jadi bukannya kalau mau kaya harus jadi pengusaha. Saya bilang enggak, pengusaha yang keleleran di tengah jalan juga nggak sukses juga banyak. Tapi karyawan yang kaya juga banyak. Jadi ujung-ujungnya kalau saya bilang yaitu investasi. Jadi investor I itu yang paling penting, kecerdasan finansial. Nah, sekarang saya mau mendetailkan ya, karena kan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sudah berhasil, cara paling gampang adalah ya lihat aja blueprintnya seperti apa, step by stepnya seperti apa, karena kita bisa mengikuti dan belajar dari kesalahan yang sebelumnya pernah dilakukan. Itu namanya ATP katanya ya, amati tiru plek. Itu paling gampang itu. Itu teknik belajar sekarang yang paling canggih kan ATP udah, amati tiru plek. Udah nggak usah banyak mikir, contoh udah ada, ikutin. Bukannya ATM ya, amati tiru modifikasi. Itu seri 1. Sekarang seri 2-nya ATP, amati tiru plek. Udah. Gitu. Jadi tiru plek itu lebih bagus daripada tiru modifikasi. Oke. Makanya dulu nonton Mary Riana, wah hebat ya, jadi insurance bisa seperti itu di Singapura. Saya bilang, wah ini mesti amati tiru plek, ini orang hebat ini. Thank you. Tapi hari ini kita belajarnya dari Pak Pipo ya. Tapi kan tadi Pak Pipo bilang dari sejak resign 2003 sampai 2008 waktu itu coba banyak hal nggak berhasil. Jangankan itu mau titik terendah dalam titik terendah, mau beli nasi goreng aja susah. Iya, ya kan? adanya naik gorengan masih 150 perak, jadi kalau uang 1.000 masih bisa dapat 7. Betul, ya kan. Terus udah gitu, saya juga tahu sempat punya bisnis
tapi abis itu juga nggak berhasil karena Iya. dihutangin banyak Iya. orang juga. Iya, terus nggak bayar lagi yang Nggak ngutang. bayar. Aduh, udah sampai 2008 itu omset kantor saya 60 juta sebulan. Tapi terus ada satu customer nggak bayar 3 bulan, jadi 60 juta kali 3. Customernya cuma satu, 60 juta, dia nggak bayar 3 bulan invoice, jadi 200 juta. Jadi 2008 saya benar-benar bangkrut, udah habis. Tapi kadang ya orang kalau udah kepepet gitu malah jadi kepikir, iya ya, properti tanpa modal sebenarnya bisa loh. Nah justru kepepet gitu baru bisa ketemu. Mungkin kalau dalam comfort zone saya nggak akan ketemu beli properti tanpa modal, kemudian propertinya bisa nyicil sendiri, itu mungkin nggak ketemu ya. Oke, Tapi 2008 baru bisa ketemu. Nah itu yang mau saya tanyakan, karena kan ke posisi bangkrut, udah gitu mau beli nasi goreng aja susah, gimana mungkin bisa punya kos-kosan dan punya properti? Itu ternyata bisa, kalau udah ngerti caranya, bolak-balik bisa. Mau ngomongin detail sekarang nih? Boleh, apa-apa Oke. yang dilakukan. Oke. Tapi mungkin sebelum ke sana, satu pertanyaan lagi ya. Pernah nggak di saat-saat sulit seperti itu berpikir ya udah balik jadi karyawan lagi deh, lebih gampang kan? Karena itu udah sure win daripada mencoba sesuatu lagi yang Iya. masih sangat beresiko. Ya waktu itu saya memang mikir yang paling nggak enak ya sebenarnya waktu itu ya. Itu kalau ditanyain saudara-saudara gitu loh. Sekarang kamu kerja apa? Apa ya, kayaknya nggak jelas gitu kan kerjaannya, nggak jelas. Lu kamu dulu kan sudah enak-enak kerja di perusahaan Amerika, perusahaan IT, gajinya gede, jalan-jalan ke luar negeri terus. Ada perasaan nggak enak waktu itu. Terus kalau kepikiran balik lagi ke company, enggak sih, saya udah merasa udah kepalang tanggung, udahlah nyemplung sekalian ya belajar. Mungkin nggak kerasa kali ya, sudah sibuk bener-bener sibuk di urusan itu, ruwetnya setengah mati. Jadi nggak kepikiran mau balik lagi ke perusahaan. Oke. Jadi kalau sekarang ditanya, saya selalu ngomong itu keputusan konyol. Kalau saya bilang, kalau teman-teman mau bisnis sendiri sebenarnya nggak apa-apa, cuman mesti siap gitu loh. Kalau saran saya ada 2. Satu, either kita punya basic ilmu di situ. Misalnya Miss Mary dulu insurance, kemudian bikin agency. Oke. Itu Punya expertise ya. memang sudah expert di situ. Tapi Iya. kalau Miss Mary dulu insurance terus tahu-tahu mau main properti, tanda tanya bagi saya. Lu ya, bisa, tapi akan bayar uang sekolah dulu. Iya, harus belajar dulu, prosesnya dulu. Uang sekolah itu mahal gitu loh. Jadi tidak semua orang ready uang. Kalau orang tuanya kaya raya sih nggak apa-apa. Ayo belajar terus, papa subsidi. Tapi kalau tidak semua orang punya privilege seperti itu. Jadi saran saya yang pertama, kalau mau bisnis sendiri, satu, menguasai bidang itu. Kalau enggak, nomor 2, punya mentor di bidang itu yang sudah ngerti mau ngajarin. Itu proses belajarnya cepat, tingkat berhasilnya tinggi. Oke. Kalau belajar sendiri bisa nggak? Bisa. Bisa. Cuman asal kuat uang sekolahnya sama ya nangis-nangisnya kuat mental nih ya. Miss Mary juga udah pengalaman pasti Kuat kan di situ mental. yang berat, di situ itu ngelewatin masa itu. Pasti. Kalau sudah berhasil, orang kalau ngeliat enak ya, gampang ya. Kamu ngelihat cuman sekarang, ngelihat zaman dulu juga parah. Iya, karena kan kita harus berproses ya. Betul, Oke, tapi satu hal yang penting ketika kita berada di saat sulit pada saat itu, udah mencoba banyak hal dan tidak berhasil, Pak Pipo memutuskan untuk tidak balik lagi dan mundur ke belakang, tapi maju ke depan, bahkan mencoba cara-cara yang baru. Ya udah kalau gitu jadi investor dan masuk ke dunia properti. Iya. Walaupun nggak punya uang, tapi bisa. Iya, itu Oke, gimana sebenarnya tuh? tadinya nggak sengaja juga kan. Tadinya 2001 baca buku Rich Dad Poor Dad. Enak ya kalau punya passive income, saya bisa jalan-jalan sama keluarga, sama orang-orang yang kita cintai, sama anak-anak. Saya kan hobinya seperti itu. Waktu dengan keluarga kita itu kan priceless. Berharga, Nggak bisa betul. dihitung dengan uang, mau dinilai dengan uang itu nggak bisa. Nah 2001 saya putusin mulai belajar passive income. Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Di buku Rich Dad Poor Dad kan prinsipnya itu, cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Banyak orang yang ngomong, mana ada Pak, masa ada orang mau menjual properti yang income-nya lebih besar dari angsuran, ngapain susah-susah, dia menjual mending dimasukin ke bank juga bisa. Memang tidak mudah cari properti seperti itu, tapi pelan-pelan cari sampai 2005 saya nggak ketemu. Jadi 2001 sampai 2005, 4 tahun saya nggak ketemu. 2005 waktu jemput cewek paling cakep sedunia yang sekarang jadi istri, itu kepikiran kos-kosan ini kok duitnya lumayan ya. Waktu itu saya lihat kos di Sudirman, di Bekmurat sana, di daerah Karet sana, satu kamar anggap 500.000, ada yang punya 300 kamar. Wow, uangnya besar sekali ya. Iya. Saya jadi kepikiran, mungkin kalau rumah sewa nggak bisa. Kalau di buku Rich Dad Poor Dad kan si Robert Kiyosaki mencontohkan rumah sewa di Amerika.
mungkin di Indonesia kos-kosan bisa loh. Oke. Saya lagi Jadi mikir. bukan dari rental income ya. Kalau rental kan berarti semuanya keseluruhan. Iya. Tapi kalau dipecah-pecah Pecah-pecah satu-satuan mungkin Iya. bisa. Oke. Saya mulai nyari-nyari itu, sejak Iya. itu mulai cari-cari kos. Ketemu ternyata di Perum Karawaci sini, di Tangerang, itu ada kontrakan. Jadi bukan kos tapi kontrakan. Kontrakan itu yang 3x7 gitu, rumah petak. Itu harganya 550 juta. Cicilannya kalau di bank kan cicilan 7 juta, tapi income-nya 11 juta. Karena udah isi ya, udah ada isinya. Waktu itu dia full, 20 Iya. pintu, satu pintunya 550.000. Oke. Jadi income-nya 11 juta full, malah bonus di depan ada kios satu kecil seperti itu. Jadi menurut saya, oh bisa. Ternyata Indonesia bisa. Mungkin masalahnya Indonesia ini kan bunganya tinggi. Kalau di Amerika bunga cuman 1-2%, 3%. Di Indonesia kan bunga mungkin 10%, 12%. Jadi lebih sulit. Jadi kita mesti harus cari yang effort lebih. Tapi yang ada ternyata bisa. Nah, 2005 pas mau beli properti ke bank. Banknya bilang DP-nya 100 juta, Pak. Makan nasi goreng aja 1.000 aja nggak punya duit. 100 juta duit dari mana? Iya. Belajar lagi, cari DP 0. Tadi kan properti udah nemu ilmu, income-nya lebih besar dari yang sudah nemu. Iya. Buku Rich Dad Poor Dad, Iya. beres. Sekarang nyari ilmunya buku Nothing Down. Oke. Ada lagi itu kan. Caranya DP 0 gimana? 2005 sampai 2008 saya belajar cari DP 0. Nggak bisa-bisa, tahu-tahu di seminar ngobrol-ngobrol ada yang cerita DP 0 tuh gini loh. Oh, ternyata mudah sekali, 5 menit saya yang paham. Oh, cuman gitu doang. Bisa. Jadi Februari 2008 saya udah ketemu ilmunya DP 0 itu. Oke. Bikin penasaran nih, gimana 5 menit aja tahu cara DP 0? Nah, dia testimoni seperti ini kan. Oke. Saya sharing gitu, dia Iya, waktu iya. sharing, oh cuman gitu doang. Intinya sebenarnya cari properti yang under value. Oke. Jadi kalau propertinya 1 miliar, harganya, appraisalnya 1 miliar, ya kita nego ke penjualnya 800 juta. Oke. Sehingga nanti ketika bank cairkan 80% dari 1 miliar, 800 juta, ya sesuai dengan harga yang kita bayarkan ke penjual. Oke. Intinya kurang lebih itu. Tapi teknik DP 0 itu sebenarnya ada 20 atau berapa banyak teknik DP 0 itu banyak. Bahkan pemerintah sekarang kan sudah meresmikan DP 0 itu boleh. Rapat BI sudah mengeluarkan peraturan BI, peraturan Bank Indonesia, itu boleh, DP 0 itu sekarang boleh. Jadi sebenarnya udah nggak kayak saya dulu yang sulit, sekarang sudah resmi. Kalau duluan masih ya abu-abu dikit lah ya, kalau sekarang sudah resmi boleh. Jadi mestinya tidak masalah. Dan memang properti itu enaknya ya seperti itu, kita bisa tanpa modal. 2008 beli itu, Februari ngerti DP 0, cari properti. Mei, kira-kira Mei itu saya ketemu properti murah. Saya hitung-hitung 3 ruko 3 lantai di Jalan Dan Mogot Tangerang. Oke. 3 ruko 3 lantai, Miss. Oke. 900 juta. Dempet ya? Ya, sebenarnya 1 ngadep jalan, 2 ngadep ke samping. Jadi Oke. dia di hook ini 2 ngadep samping, 1 ngadep ke Dan Mogot. 900 juta. Saya hitung-hitung kalau dijadikan kos itu bisa 28 kamar. 1 kamar 700 ya kira-kira 18 juta income-nya. 900 kira-kira cicilan 15 juta. Wah, masih sisa 3 juta nih. Boleh. Coba maju Iya, ke 6 bank. Berarti itu udah sesuai kriteria, karena kan tadi kriteria Pak Pipa ada 2 ya. Pertama berarti nanti angsurannya akan lebih kecil dibandingkan income, Betul, potensi income dari betul, kos-kosan. betul. Terus kedua berarti harga value-nya harus di bawah, Betul. harganya harus di bawah valuasi. Iya, betul. 2 Oke. itu memenuhi. Saya biasa kalau menyebutnya malah 3, komodo. Jadi properti itu harus komodo. KO, kerja ogah. Kita nggak mau kerja, propertinya yang kerja. Jadi jangan kita kerja untuk properti, propertinya yang harus kerja untuk kita. Kita jangan diperbudak sama properti, propertinya yang kita perbudak. Dia kerja keras. 1 Oke. KO. MO itu mengangsur juga ogah. Kita nggak mau angsur, caranya gimana? Income, passive income yang didapat properti itu harus lebih besar dari angsurannya. Oke. MO, DO, DP ogah. Kita nggak keluar DP. Kalau 3 hal ini terpenuhi, saya bisa 30 properti, Miss Mary, Ibu bisa, semua teman-teman juga saya yakin pasti bisa. Oke. Oke, 2008 ya. Tadi lanjutin. Ke 6 bank. Kan orang seminar kan semangat. Wah, majuin ke 6 bank, udah ketemu nih propertinya yang dicari, yang sesuai kriteria. Ternyata dari 6 bank, ditolak semua, Miss. Ternyata nggak segampang orang ngomong ngajuin ke bank itu nggak Iya. segampang yang diomongin. Tolak semua 6-nya.
Udah dimarah-marahin tuh sama penjualnya. Gimana kamu katanya janji sebulan mau bayar, nggak bayar-bayar, ini nggak pelunasan. Ya Pak, Bu, minta maaf. Saya coba maju lagi ya, 14 bank. Nggak apa-apa teman-teman, dimarahin itu kadang proses untuk belajar. Tambah dimarahin, tambah larinya tambah cepet ya kan. Orang kalau lari biasa capek, tapi kalau lari dikejar singa di belakang itu larinya mau berapapun tetap lari terus ya kan. Nggak apa-apa dimarahin orang, maju 14 bank. Wow. Dari 14 bank ada 3 yang diterima, Miss. Udah cukup. Dari 3 bank ada 1 yang menilai properti yang saya beli itu kan 900 juta. Dinilai sama bank 1,5 M. Wow. Jadi dicairin ya 1,2 M. Ya 3 ruko, Miss, 3 lantai loh. Saya udah hitung, biaya bangunnya aja 1 M. Orang ini jual ke saya 1,5, padahal tanah di situ mahal. 900 juta total hari ini, Miss. Wah, propertinya 5,8 M nilainya. Jadi belinya 900, hari ini propertinya sudah senilai segitu. Tapi saya nggak pernah mempermasalahkan properti naik itu, saya nganggapnya bonus, Miss. Yang penting pasifnya. Ya, komodo tadi itu. Pokoknya menghasilkan passive income. Kemudian income-nya bisa nutupin angsuran sama DP-nya 0. Kalau itu sudah terpenuhin, propertinya nggak naik, nggak apa-apa, santai dah. Pokoknya dia nyicil dia sendiri. Nanti kalau saya pensiun, dia tetap menghasilkan passive income buat saya. Saya bisa jalan-jalan keliling dunia sama istri saya. Tunggu anak-anak sampai kuliah dulu. Habis itu tinggal jalan-jalan. Passive income kan sudah masuk terus. Hari ini passive income enak, pol dah bis pasti. Satu toko minimarket itu rata-rata 25 juta. Udah bayar karyawan, bayar listrik, bayar royalti, plastik, barang rusak, barang hilang, 25 juta sebulan. Passive income. Kalau 30 ya enak lah. Hitung aja sendiri ya. Iya, udah enak, udah pasti enak. Saya jamin enak. Nah, ini saya nanya lagi ya. Berarti kan tadi kita mulai dari yang properti yang pertama nih. Waktu itu kan masih kos-kosan, Pak Pipo. Berarti harganya 900 juta, dapat pinjaman dari bank 1,5 M. 1,2. 1,2. Dinilai 1,5, 80% dicairkan. 1,2. Jadi itu sudah dibayar dan akhirnya sisa uangnya dipakai untuk renovasi. Ya 300 itu untuk renov dan 6 bulan angsuran pertamanya. Dia kan sebelum produksi kan ada waktu kosong. Nah itu saya alokasikan dari situ juga. Nah tapi kan kadang-kadang rencana itu berbeda dengan yang memang diharapkan. Ya, kebetulan memang sih kalau saya cerita gitu kadang-kadang orang bank bilang, "Bapak nekat sekali ya, Pak ya. Nggak punya income, berani kredit 15 juta." Ya, terus nanti kalau ternyata nggak ada yang ngekos di situ dan ternyata uang angsurannya nggak mencukupi gimana? Sebelum saya beli sebenarnya saya udah muter daerah situ. Itu kan di kawasan industri Tangerang. Saya udah muter cari-cari kos di daerah situ. Ternyata rata-rata kos penuh daerah situ. Jadi kos itu kurang, supply-nya kurang. Jadi saya yakin kalau saya buka mestinya dalam 6 bulan penuh. Dan ternyata nggak sampai 6 bulan, 3 bulan udah penuh. Karena kos baru, harganya kompetitif, di jalan besar, orang jadi cepet ngisinya. Walaupun memang sih, saya sharing gini ya, kadang kalau mau nyuruh orang, kamu seperti saya aja, kayak gitu nekat. Kadang saya juga ngeri. Saya termasuk beruntung gitu loh. Ya jadi saya juga ngeri juga kalau nyuruh-nyuruh orang, udah persis contoh saya aja, ya masing-masing lah. Semua tetap ada resiko. Betul. Saya selalu ngomong hati-hati dengan resikonya, Miss. Betul. Dan nggak benar-benar 100% nekat sih, karena kan sudah melakukan research dulu, jadi udah melakukan perencanaan, udah dikalkulasi, udah survei market, lokasinya seperti apa. Ya jadi ya of course resiko itu selalu ada, tapi dengan kita menambah informasi itu akan mengurangi resiko. Dan waktu itu kan sebenarnya saya beli 900, tapi penilaian bank kan 1,5. Berarti pasaran di situ 1,5. Kalau sampai miss hitungan saya masih bisa jual 900 dengan cepat juga untuk ngelunasin itu cepat. Jadi menurut saya waktu itu aman, ini bisa jalan. Nah, 2008 punya kos pertama, seneng banget punya properti. Tapi waktu itu kan cuma 3 juta passive income. Tetap fokus ke bisnis. Walaupun bisnis jalan tinggal 1, tetap berjalan, sudah bangkrut, mulai coba bangkit lagi, passive income cuma 3 juta gitu kan, nggak terasa. Terus 2008 punya kos ternyata ribet. Yang ada yang nggak mau bayar, ada yang kalau dipaksa bayar Pak, saya nggak mau keluar. Nah, kalau saya dipaksa saya bakar, kos ini saya bakar Pak. Waduh, ketemu orang-orang kayak gitu, udah badannya tato-tato semua gini kan, aduh sudah pusing saya. Ribet lah, belum lagi ada yang berantem, salah ngambil baju, mungkin dari tempat cucian ada yang salah ngambil baju nggak sengaja,
nggak tahu sengaja atau nggak tahu juga. Sandal ketuker bisa berantem. Wow. Telepon ke saya jam 12 malam, Pak ini nyuri sandal saya. Waduh, urusan ini ternyata bukan Jadi passive bapak income. kos. Iya, ini bukan passive income ini saya Iya. bilang, ini namanya bisnis cost. Saya bilang nggak bisa. Oke. Ya 2009 saya ke pameran franchise, terus ngelihat, oh Indomaret. Ini saya nggak dibayar Indomaret loh ya, ini saya cerita sharing loh ya. Iya. Ternyata bisa ya, ini mungkin alternatif. 2009 saya coba beli Indomaret pertama. Yang pertama itu di Jawa Timur. Kotanya saya nggak pernah ke sana. Beli take over. Dan 550 juta. Caranya gimana? Pinjaman yang 1,2 M tadi, saya top up jadi 1,75. Jadi ada 550 saya pakai buat beli Indomaret pertama saya. Jadi tetap tanpa modal loh ya. Oke. Pokoknya intinya sebisa mungkin tanpa modal. Jadi kalau ada yang tanya ke saya, Pak Pipo, investor itu kan perlu modal banyak. Kalau kita ngerti caranya sebenarnya enggak. Kita harus bisa atur semua supaya gimana caranya kita invest pakai uang orang lain. Dan ternyata bisa beli properti pertama, beli minimarket pertama itu 550 juta. Dijanjiin waktu itu income-nya antara 10 sampai 13. Saya lupa. Per bulan ya? Per bulan. Sudah bersih. Dan di-manage sama mereka? Di-manage sama mereka. Jadi mereka yang manage. Sebenarnya mereka sudah punya sistem. Jadi sistemnya akan jalan sendiri dengan sistem yang jelas seperti itu. Jadi kita nggak repot. Toko saya yang pertama di Jawa Timur. Jadi jauh. Dari Jakarta mungkin 1000 kilometer lah. Udah jangan harap ke sana dah. Itu jauh. Saya nanya ke teman saya yang daerah sana, kamu pernah nggak ke kota? Ini bukan kota loh. Masih kota kecamatan. Jadi dari kota besar masih masuk lagi. Saya tanya, wah itu kota kecil, Pipo, aku nggak tahu, tapi aku pernah dengar namanya. Ya udahlah, karena saya pikir tokonya udah jalan, nggak apa-apa, beli. Ternyata hasilnya bagus. 2009 saya beli, 2010 Bupati baru naik. Bupati baru keluarin peraturan, tidak boleh buka Indomaret dan Alfamart lagi ya. Sudah stop, yang ada sekarang udah stop. Iya. Wah, saya bilang tepuk-tepuk, bagus ini bupatinya, bagus. Saya sangat mendukung. Karena untung udah beli, udah punya. Jadi hari ini tokonya bagus. Bupatinya sampai 2010 juga masih terus. Sudah 10 tahun, sekarang digantikan keluarganya. Jadi intinya polisinya masih. Jadi sampai sekarang satu-satunya di kecamatan itu, satu-satunya minimarket ya toko saya. Satu-satunya ATM juga di toko saya. Jadi semua kalau gajian wajib ngambil uang di tempat saya. Sambil ngambil uang, belanja. Jadi dari 2009 itu setelah beli terus saya puas, nggak ribet, sesuai passive income, income-nya juga lebih besar dari angsuran. Udah cocok, ini udah cocok seperti yang saya mau. Udah nambah terus. 2009 beli 1, 2010 beli 2, 2011 beli 4, 2012 beli 4. Itu semua tanpa modal loh. Makanya saya bisa cepat karena tanpa modal. Kalau ngumpulin uang mod dulu nggak kekejar. Terus 2013 tanpa mikir, modal tuh berarti dengan sistem tadi ya, berarti lebih muter gitu aja terus. Pinjam ke bank dan seterusnya. Intinya kan pinjam ke bank, angsurannya dibayar dari income propertinya itu. Udah prinsipnya cuma itu doang. Tapi 2013 saya ngerem, Miss. Saya pikir waktu itu udah punya berapa ya? 11 ya. Terus saya mikir kayaknya kok terlalu gampang ya. Ada yang salah kali. Masa segampang ini sih, kayaknya ada yang nggak bener. 2013 saya cuma beli 1. Stop. 2014 1 lagi, stop. Saya nggak mau cepet-cepet, udah pelan dulu, dilihat hasilnya bagus nggak. Terus 2013, 2014 saya ngelihat, iya kok nggak ada masalah kok. 2015 beli lagi 4 lagi, 2016 4 terus ngebut terus. Sampai hari ini masih, Miss. Saya sekarang lagi bangun 5. Satu di satu kota. Saya takut nyebutin alamatnya, takut ntar dijejerin ya. Saya makanya nggak mau nyebutin alamatnya. Satu di selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan loh ya, selatan Jakarta. 4 di Jabodetabek. Jadi sekarang saya lagi bangun 5. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun bisa selesai semua. Sebenarnya yang saya lakukan ya gitu-gitu doang, Miss. Ulang terus. Itu sampai hari ini bisa ada 30 minimarket. Ada 3 yang di Medan, Sumatera. Saya tinggal di Jakarta. Saya dulunya juga nggak pernah ke Medan. Gara-gara punya toko itu jadi berangkat ke Medan tuh. Terpaksa berangkat ke sana. Tapi sebelumnya nggak pernah. Tangerang, Banten saya ada 14 atau 16 ya, saya lupa. Jawa Barat ada 5, DIY 1, Jawa Timur 5, Sulawesi Selatan 1. Dan itu bisa nggak ribet, Miss. Kayak saya santai-santai hari ini ngobrol sama Miss Mary, toko-toko ya tetap buka, saya nggak pusing.
stok barang juga sudah terkendali semua, duit dari toko ke bank juga mereka yang kontrol semua, nggak ribet. Oke, sesuai dengan yang tadi, komodo tadi, Iya. ya kan? Dan Kerja passive hoga income, nah, dan ya. passive income. Itu ternyata passive income itu bisa, Miss. Walaupun ya, Miss, saya ketemu lagi insight baru lagi. 2016 saya merasa sudah waktunya saya pensiun. Saya pikir passive income kan tujuannya pensiun muda kan ya. Sudahlah pensiun aja lah, duit udah cukup lah. Sekarang lah income, nggak kerja aja udah income-nya cukup. Tapi ternyata nggak bisa loh, Miss. Maksudnya kenapa? Orang itu tetap butuh kerja. Oke, Jadi butuh beraktivitas ya. Ketika nganggur itu saya merasa kok kayaknya hidupnya nggak bermanfaat banget gitu loh. Kayaknya orang pada kerja ada manfaatnya, saya kok kayak orang pengangguran kayak nggak jelas gini. Tetap kerja, cuman kalau passive income-nya besar, kerja itu ya seneng-seneng aja, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seperti bukan ini. Kerja karena terpaksa demi uang ya. Bukan. Gitu. Tapi kerja ya memang karena ingin bertumbuh, ingin berkontribusi, ya ingin mengupgrade pikiran kita juga, ya kan? Ingin tetap aktif aja. Iya, di rumah diem nonton drama Korea terus lama-lama juga bosan ini ngapain ya? Kayaknya hidup kok kayaknya nggak ada manfaatnya. Jadi tetap kerja. Bahkan 2016 saya mulai sering sharing-sharing karena sejak itu kan 2016 ikut tax amnesty itu. Oke. Sebelum tax amnesty saya mana mau sharing, rahasia semua rahasia. 2016 sudah ikut tax amnesty, declare semuanya. Waktu declare saya juga kaget. Ih, sertifikat saya ada 30 loh ternyata. Wow. Kaget saya kan. Kalau dulu kan namanya orang kepepet, udah pokoknya jalan dulu. Urusan pajak itu belakangan nanti diberesin pelan-pelan. Saya percaya pajak itu kan tugasnya bukan matiin kita, tapi untuk pendapatan negara. Jadi nggak mungkin kita sebagai angsa bertelur emasnya Dirjen Pajak itu untuk dipotong itu kan nggak mungkin. Pasti dipertahankan lah. Jadi nggak usah takut. Jadi waktu itu ajar terus 2016 pas tax amnesty saya hitung tuh sertifikat saya. Ada 30 loh. Ternyata saya declare, bayar dendanya semua. Udah sejak itu saya mau sharing-sharing ke seminar-seminar, ke talk show seperti ini, saya no problem. Oke, karena semuanya sekarang sudah lebih rapih lah ya dibandingkan dulu. Iya. Oke, nah berarti kalau saya perhatikan nih sebenarnya walaupun ini bisnisnya adalah bisnis franchise Indomaret, tapi the real one is actually the business property. Sama seperti kayak McDonald ya. Orang berpikir, wah ini sebenarnya bisnisnya McDonald, F&B. Padahal sebenarnya uang yang terbanyak adalah itu adalah bisnis properti. Betul. Ya karena kan yang paling penting ya propertinya. Cuman dia menggunakan itu untuk untuk source income-nya. Untuk source income-nya. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya properti. Teman-teman kalau mau nonton itu filmnya The Founder. Yes. Ya itu menurut saya bagus sekali. Idenya dari situ ya ternyata. Betul. Saya contoh persis plug. Jadi sebenarnya saya lakukan persis. Cuman saya nggak pakai McDonald's, saya pakai minimarket ya. Lebih di Indonesia lebih gampang diimplementasikan dengan itu. Betul. Nah, tapi kalau di McDonald itu satu hal yang saya selalu tahu adalah lokasi itu penting banget. Makanya itu harus prime location. Mencari properti yang lokasinya sangat bagus. Kenapa ya? Karena kalau lokasinya bagus nanti bisnisnya juga bagus. Jadi bisnisnya pun juga bisa membayar angsuran propertinya. Iya. Gitu. Karena bisnisnya rata-rata kan bisnis pasif. Contohnya McDonald itu kan jualnya nggak, ayo McDonald siapa yang mau gitu kan enggak. Orang datang ke situ. Betul. Nah, jadi harus milih lokasi. Minimarket juga sama. Minimarket apalagi ya. Namanya minimarket beli air minum mineral di toko yang merah sama yang biru. Sebenarnya sama kan, rasanya juga sama, namanya mereknya juga sama. Mereknya juga sama. Jadi pembedanya tipis sekali. Jadi satu-satunya pembeda yang paling signifikan menurut saya adalah lokasi. Lokasi penting. Contoh Miss Mary, Jakarta, Tangerang, dan Mogot misalnya, dan Mogot dekat sini. Jakarta, Tangerang. Kita mesti tahu lebih banyak orang Jakarta kerja di Tangerang atau orang Tangerang kerja di Jakarta. Mestinya kan lebih banyak orang Tangerang kerja di Jakarta. Tinggalnya di pinggir, kemudian pagi ngantor, sore pulang. Nah, orang-orang Tangerang yang kerja di Jakarta ini kalau belanja pilih pagi atau pilih sore. Biasanya waktu pulang dia baru belanja. Kalau pagi biasanya orang nggak belanja. Nah, ketika pulang lewat Jalan Dan Mogot, sore pada macet ke arah Tangerang sana, mereka pilih toko di mana? Toko di kanan jalan atau kiri jalan? Mestinya kiri jalan. Ya, kanan ada bis-bis truk-truk dari arah Tangerang gitu, bis Sumatera gitu kan. Wah, orang juga ngeri kalau mau nyebrang. Jadi orang akan lebih pilih kiri jalan. Makanya Jakarta Tangerang itu kiri jalan lebih hidup daripada kanan jalan. Itu kalau minimarket salah satunya seperti itu. Jadi
saya ada 24 kriteria. Jadi kalau mau cerita bisa sehari semalam tuh. Intinya lokasi itu penting aja. Betul. Dan ditelusuri ya. Maksudnya kita harus lihat habit orang tuh seperti apa sehingga kita bisa benar-benar mengikuti behaviornya mereka. Untungnya di Indonesia itu ada ilmunya. Kalau di Singapura, di Malaysia nggak ada ilmunya. Salah satunya adalah di Indonesia itu kita bisa ngelihat angkot. Angkutan umum itu atau bis kota atau apapun, di mana titik dia berhenti, tapi jangan ngetem loh ya, berhenti jalan lagi, ikutin aja titik yang dia berhenti dan sering berhenti, itu biasanya titik yang bagus untuk bikin minimarket. Oke. Ya, ilmunya itu nggak ada di Singapura, profesor di Singapura nggak ngerti itu. Kalau ilmu itu ada di Indonesia itu bisa diterapin. Pokoknya yang titik tempat berhentinya, karena rata-rata orang berhenti di situ maunya belanja di situ, nggak mau jalan lagi gitu, nggak mau. Nah, titik itu penting. Dan kalau dibikin minimarket, tanahnya langsung naik. Saya pernah beli di Tangerang tahun 2012, 2,5 juta per meter, Miss. Begitu saya bikin minimarketnya rame, sebelahnya mau saya beli lagi. Saya pikir mumpung masih murah saya beli. Ternyata waktu saya beli, dia bilang, nggak bisa Pak Pipo, sekarang kan harganya udah beda. Dulu 2,5 juta sebelum ada Indomaret, sekarang ada Indomaretnya ya 6,5 juta. Naiknya hampir 3 kali lipat. Jadi itu ngaruh juga. Makanya McDonald's kan untungnya dari properti karena itu. Begitu dia bikin rame, langsung harga propertinya juga naik. Oke. Jadi apa nih syarat properti, syarat lokasi yang bagus? Lokasi yang bagus ya. Lokasi itu bisa terbagi 2. Tanah kosong atau rumah tua dan ruko. Kalau rumah tua pasti diambrukin soalnya. Jadi nggak mungkin Indomaret mau repot-repot nempel-nempel tembok-temboknya dibobok-bobok, pasti diambrukin. Nah kalau tanah kosong itu 200 sampai 300 meter bagusnya. Lebarnya 14 meter. Nah, kalau bisa minimal 10. Semakin lebar itu semakin penting karena nanti ketika kompetitor datang, dan kompetitor sebaiknya pasti datang. Kita nggak mungkin ngomong, oh kompetitor nggak boleh datang. Enggak lah, kita harus udah siap. Nah, toko kita kalau lebar, kompetitor kalau datang juga mikir, waduh, tokonya udah lebar banget nih. Kalau mau nempel kan harus lebih gede lagi. Nggak mungkin dia nempel di samping kita kecil gitu kan, orang ketawa ini toko apa lagi kecil gini. Nggak dianggap sama orang. Dia harus lebih gede. Nah, kalau kita udah 14 meter, 3 ruko, kompetitor mau cari yang lebih lebar itu tidak mudah. Bisa, tapi tidak mudah. Nah, toko-toko saya yang terakhir kan rata-rata 14 meter. Sehingga kompetitor sulit. Nah, saya sih luas 200-300. Biasa saya punya budget, tanahnya tidak lebih dari, kalau di luar kota 500 juta, kalau di Jakarta dan sekitarnya tidak lebih dari 1 M. Kalau ruko, itu 2 atau 3 ruko gandeng. Dan syaratnya jangan lupa, yang paling penting tadi, harus komodo, kerja ogah, mengangsur ogah, DP ogah. Itu yang paling penting. Itu selain syarat-syarat kualitatif juga kuantitatif juga harus dihitung. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah kalau memang lokasinya bagus, ya kan? Berarti seringkali harganya kan di atas valuasi. Apakah masih tetap ada tuh bisa mengikuti syaratnya yang Pak Pipo bilang? Jadi gini, Miss. Properti, seluruh hal di dunia rata-rata memang ikut kurva normal. Rata-rata properti yang bagus harganya mahal-mahal. Biasa seperti itu ya. Tapi ada juga orang-orang yang di luar kurva normal ini. Misalnya propertinya jelek tapi mahal. Oh, ada juga. Tapi hanya sebagian kecil. Nah, tapi ada juga sebagian kecil, oh propertinya bagus tapi harganya murah. Mungkin hanya ada 1 dari 100. Ya kita cari 1 dari 100 ini. Jadi memang harus, properti ini harus benar-benar nyari. 1 dari 100 kan susah Pak Pipo. Ya enggak lah, seminggu nyari 2 lah, setiap Sabtu 2, setahun dapat 1. Tahun depan dapat 1 lagi. Tahun ketiga masa tetap 1, ya 2. Terus 2 lagi, tahun berikutnya 3, terus digulung seperti itu. Terus nanti ketika 11 tahun, saya kan sekarang 13 tahun. Terasa juga propertinya banyak. Nah sekarang gimana nih cara cari barang bagus ini? Apakah dari mana dapat informasinya? Karena biasanya orang tuh susah nyari good deal seperti ini kan. Kalau saya dulu dari koran, dari 2008 pakai koran, Miss. Koran, kemudian kan sudah tahu kriteria. Saya waktu itu cari kos misalnya ya. Ya korannya yang ada orang jual kos dipotong, ditempel di buku, terus ditelepon.
terus dikasih skor. Skor itu menunjukkan income-nya dibanding dengan angsuran lebih besar mana. Saya bikin skor satu-satu. Terus nanti Sabtu baru saya sama istri jalan, lihat, oh bagus, oh jelek. Nanti lama-lama udah ngerti kok. Ini mah udah nggak usah dilihat lah, ini jelek lah, ini mah. Lama-lama udah ada feeling kan, udah ada tahu lah, udah ada insting. Udah ada insting. Baru lihat, baru nyium baunya aja. Ini jelek nih, udah nggak usah didatengin, udah percuma dah ini mah. Lama-lama udah cepet apal. Nah itu waktu itu saya gitu. Jadi dari iklan-iklan saya potongin, saya tempel di buku, kemudian ditelepon, kemudian dikasih skor. Dulu, Miss. Kalau sekarang lebih canggih. Sekarang ada software Google. Namanya Excel. Diketik di Excel, kasih rumus, keluar rumusnya, skornya berapa, udah bagus, baru di Google lihat, oh ternyata jelek, ya nggak usah didatengin. Oh bagus, baru didatengin. Pakai Google Maps lebih enak. Contoh saya terakhir sekarang ini yang selatan Jakarta, tadi saya cerita saya buka minimarket di selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan loh ya, ini jauh dari Jakarta. Selatannya Jakarta. Iya, Australia juga selatannya Jakarta loh ya, jangan salah loh ya. Itu saya nggak pernah ke lokasinya. Udah beli aja. Terus Bapak nggak survei? Nggak usah, udah saya percaya aja. Kenapa? Karena begitu saya nanti Indomaret akan survei. Indomaret ngomong, oke Pak, perkiraan kita income-nya segini. Ya sudahlah, saya bayar. Apalagi harganya kan murah. 500 meter, Miss. Cuma 275 juta. Padahal budget saya mestinya 500-600. Ini cuma 275, ya sudahlah. Saya nggak lihat propertinya. Saya belum pernah lihat propertinya. Sekarang propertinya lagi dibangun. Kemarin 1-2 hari yang lalu sudah mulai proses pembangunan. Nanti serah terima 45 hari lagi. Hitungan saya gini, Miss. 275 juta tanahnya. Pembangunan toko, peralatan, franchise fee, segala macam paling banter 800-900 juta, Miss. 1,2 M. Cicilannya 15 juta. Rata-rata income toko saya itu 25 juta, Miss. Jadi masih ada margin of safety 10 juta. Jadi aman dah, ini mah udah aman dah. Udah saya nggak usah lihat dah, saya percaya dah. Saya lihat di Google Maps cukup. Saya udah berapa kali melakukan cara seperti ini, dan kalau harganya murah saya berani. Kalau harganya mahal, kayak saya beli di Tangerang kemarin, tanahnya aja 1,6. Itu saya puter lihat lagi sampai yakin baru bayar. Jadi tetap harus melakukan due diligence ya, tetap harus dicek terlebih dahulu. Iya, tapi lebih enak seperti ini sih, kerjanya di awal benar-benar ngecek, make sure propertinya oke atau enggak, daripada ya kerja setiap hari untuk ngurusin passive income itu kan memang modelnya seperti itu, Miss. Ribet di awal, repot di awal, tapi kalau udah jalan, sekarang saya ketawa-ketawa di sini aja, bisnis jalan terus gitu loh. Jadi apalagi sekarang nih Idul Fitri, kan lagi income toko-toko Idul Fitri kemarin baru masuk di bulan, sekarang kan Juni, sebulan kemudian baru masuk, sekarang terasa sekali enak. Income-nya kira-kira 2 kali lipat lah kalau Idul Fitri. Nah kalau berbicara tentang tadi ya, income tiap bulan, kan namanya juga bisnis, sometimes kadang-kadang naik turun. Yang namanya minimarket kan nggak semuanya selalu profitable. Apakah dari semua minimarket itu semuanya 100% profitable? Enggak. Dari 30 toko saya, sebelum krisis, sebelum COVID, ada 1 yang rugi. Hari ini setelah COVID ada 4 yang rugi. Jadi yang rugi ada 4. Nah, tapi kalau average sebelum COVID dulu 27 juta per toko per bulan. Sekarang turun jadi 25 juta per toko per bulan. Tapi masih bisa diterima. Ada toko-toko yang rugi, tapi sekarang dari 4 yang rugi itu 1 sudah mulai profit, 2 juga mulai profit. Tinggal 1 yang benar-benar masih rugi, masih tinggal 1. Yang 3 udah keluar dari minus. Jadi sekarang mungkin tinggal 1 berarti. Saya belum lihat report yang terakhir, tapi prediksi saya tinggal 1. Tapi tetap ada resiko loh, jangan dipikir, sudahlah buka pasti untung. Enggak juga. Ada juga resiko, itu tetap ada walaupun kecil dibanding kita buka minimarket sendiri, belajar sendiri, nanti dibohongin, salah beli barang, ternyata barangnya palsu, uangnya uang palsu. Udahlah, serahkan ahlinya yang sudah pinter, mereka udah makan asam garam di situ, lebih enak.
Oke, dan berarti sebenarnya ini juga law of large number ya. Jadi sebenarnya lebih bagus dilakukan ya sekaligus banyak. Karena salah satu cara yang saya tahu juga untuk misalnya kayak strategi franchise minimarket ini, biasanya mereka bilangnya mendingan beli sekaligus beberapa gitu. Karena diversify daripada cuma satu. Karena kan kalau satu resikonya jauh lebih tinggi. Tapi kalau kita punya beberapa di beberapa lokasi yang memang sudah disetujui dan bagus, ya of course itu resikonya bisa lebih menurun. Iya. Siapa sih yang ngira tahun 2020 bisa ada COVID? Iya. Dulu saya mikir, wah perkantoran bagus nih, pasang di perkantoran, toko-toko di perkantoran kan marginnya tinggi. Di perkantoran kan orang belinya minuman dingin, roti, buah. Itu kan barang-barang margin tinggi, es krim. Nggak ada orang beli minyak goreng di kantor itu, nggak ada. Gila apa beli minyak goreng atau beli beras, nggak ada, dikit lah dibanding yang di perumahan. Kalau di perumahan kan ibu-ibu beli minyak goreng, beras, itu kan margin tipis. Nah dulu saya mikir perkantoran profitnya bagus nih. Begitu 2020 WFH, yang perkantoran kan langsung terkapar semua. Jadi tetap ada resiko, memang lebih banyak, lebih bagus. Oke. Resiko terburuk yang pernah terjadi. Misalnya kan contohnya kan berarti ada dua nih. Berarti kan harus bayar angsuran dari bisnis dan bisnisnya juga harus profit. Nah, kalau bisnisnya negatif berarti kan udah dapat udah nombok buat bayar pegawai, abis itu ada angsuran lagi. Nah, kalau dalam situasi seperti itu apakah pernah mengalami dan kalau iya gimana caranya untuk mengantisipasi atau at least contingency plan-nya? Ya. Toko-toko saya sih rata-rata enggak sih. Saya baru dapat toko yang rugi itu mungkin toko ke-10 atau ke-11 sih. Jadi sebelum itu saya relatif nggak ada yang sampai rugi. Kalau nombok angsuran mungkin ada. Jadi misalnya angsuran, dulu kan sebelum 2016 saya itu ngeset angsurannya toko itu 15 juta. Kalau sekarang saya ngeset satu toko tidak boleh lebih dari 25 juta. Karena saya tahu profit toko rata-rata saya 25. Jadi saya kalau buka tidak akan lebih dari 25 juta per bulan. Dulu sebelum 2016 saya ngesetnya tidak lebih dari 15 juta. Nah dulu itu rata-rata kalau buka toko kira-kira 5-10 juta profitnya bulan-bulan pertama. Jadi masih awal-awal mungkin minus ya, angsurannya minus 5-10 juta. Tapi nanti tahun kedua, tahun ketiga sudah lewat. Sudah lewat. Jadi relatif aman sih. Wajar ya, itu memang di semua bisnis pun pasti ada resikonya. Iya. Jadi maturenya kira-kira 3 tahun lah. Nah tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar dari seseorang yang sudah melakukan sehingga kita nggak harus melakukan proses kesalahan itu. Wah itu mahalnya ratusan juta itu kalau salah toko itu mahal setengah mati dan waktunya dan perasaan dan jantungnya ini loh. Jantung kita kan cuma satu ya. Kalau suruh deg-degan seperti itu ngeri. Jadi menurut Pak Pipo, sistem seperti ini itu bisa dilakukan oleh siapapun juga dengan background apapun juga? Bisa. Saya kan punya komunitas Pipo. Sekarang membernya ada 2000-an. Mereka banyak yang sudah punya toko. Yang sudah punya toko mungkin ada sekitar 200-300 orang. Dan rata-rata toko secara umum bagus. Ada mungkin 2-3% yang tokonya jelek atau dalam proses menuju bagus ada, tapi secara umum bagus dan ternyata itu bisa diaplikasikan gitu. Malah ada yang lebih cepat dari saya. Saya setahun rata-rata cuma 4-5 toko. Member komunitas saya ada yang sebulan 6. Saya sampai stop. Saya ngeri ngelihat kamu tuh, saya ngeri. Saya tuh sebagai orang yang ngajarin, sudahlah kayak gini nih santai-santai aja, setahun satu. Nanti puas, tahun depan satu lagi. Terus ditambah terus digulung. Kalau kamu sebulan langsung 6, stres saya. Bukannya saya iri, enggak. Asal kamu jangan nempel toko saya no problem. Silakan kamu mau buka di mana. Tapi kan kita ngeri ngelihatnya. Kadang orang itu kan seleranya beda-beda, Miss. Betul. Ada orang kayak saya yang nerimo, pokoknya angsuran ketutup ya sudah lah. Tapi mungkin ada orang yang saya pengennya lebih 2 kali, 3 kali dari angsuran, Pak. Ya bisa, saya ngomong bukannya tidak bisa, tapi mungkin seleranya beda. Kalau saya kan ya sudahlah, gampang lah, pokoknya jalan aja, no problem. Nah itu saya kadang-kadang ngeri. Tapi kalau diimplementasikan ke semua orang, menurut saya secara umum bisa. Bahkan, Pak saya nggak punya gaji Pak saya UMR Pak. Menurut saya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Itu hanya tergantung kemampuan kita mengelola uang. Ingat, jangan bekerja untuk uang. Pastikan uang harus bekerja untuk kita. Lebih hebat lagi, pastikan uangnya orang lain kerja untuk kita. Jadi kan berarti kita nggak perlu punya uang. Kita bisa memakai uang orang lain untuk bekerja untuk kita. Contohnya gimana? Ya pakai uang KPR dong, uang bank.
untuk beli properti. Propertinya terus cicilannya gimana? Ya dari income toko di atasnya atau bisnis di atasnya. Udah 10 tahun, 20 tahun nggak apa-apa. Panjangin dulu aja. Nanti kalau ternyata tokonya bagus, percepat dilunasin. Tapi ke awal-awal setting rendah dulu aja. Sebenarnya prinsip kerjanya seperti itu. Yang penting ada kendaraannya atau instrumen investasinya, bisnis di atasnya apa, sama kedua pakai uang orang lain. Kalau main properti uang sendiri menurut saya kurang pas. Menurut saya loh ya, saya bisa salah. Masing-masing orang beda-beda. Kalau menurut saya properti itu, contoh properti saya 2008 900 juta. Waktu itu income saya anggap aja 6 juta. Berarti saya butuh 150 bulan tidak makan, tidak minum, tidak jalan-jalan, kerja terus, baru bisa beli 900 juta. Iya. Itu pun berarti 150 bulan itu kan 12 tahun. Iya. Berarti 2008, 2020 baru datang ke penjualnya terus ngomong, "Pak, Bu, ini uangnya akhirnya kekumpul 900 juta." Mungkin penjualnya ngomong, "Wah, sekarang sudah Iya, harga udah nggak segitu. 5,8 M." Nah, kalau menurut saya lebih bagus kita beli, tapi pastikan properti itu ada income-nya. Properti biasa income-nya itu 2-3%, Miss. Itu normal. Miss misalnya beli properti di ruko, itu disewain orang, rata-rata 2-3%. Itu nggak cukup untuk bayar angsuran, nggak cukup, Miss. Tapi kalau Miss Mary, nggak apa-apa lah, duitnya kan banyak ya kan. Tapi kalau untuk untuk saya atau saya yang rakyat jelata ini, nggak bisa. Tetap aja ada uang, bukan berarti main asal taruh-taruh aja, kan harus diperhitungkan. Kalau saya nggak mau, 2% nggak mau. Propertinya harus minimal ya 18% lah income-nya. Jadi kalau beli properti 2M, ya kira-kira setahun kalau disewain biasa 40 juta, saya maunya 360 juta income-nya. Propertinya harus kerja keras. Makanya prinsip saya kan, jangan bekerja untuk properti, jangan diperbudak oleh properti. Propertinya yang harus kita perbudak, propertinya yang harus kerja keras tuh. Oke. Nah, kalau saya 18, target saya 18%. Saya nggak mau 2% gitu, nggak mau. 18%, 10 buat bayar bunga, 8% untuk cicil pokok. DP 0. Nanti dengan nyicil pokok itu 10 tahun lunas, 10 tahun lunas. Prinsipnya gampang. Makanya saya kalau ada ditanyain orang, "Pak Pipo, saya nggak punya modal." Oh, sama, 2008 saya juga bangkrut. Kamu pikir saya punya modal? Sama lah. Itu hanya kemampuan untuk belajar ngatur cash flow lah. Dan kalau buat bapak-bapak, punya KPR yang banyak kayak saya ini enak. Gitu ya, nggak stres ya? Sekarang istri saya tambah sayang sama saya. Dulu makan di warteg terserah, makan di luar terserah. Sekarang kalau KPR-nya banyak, wah istri tambah sayang. Dimasakin, kasih suplemen. Kalau sakit dikit batuk aja langsung ke dokter. Wah istri tambah sayang. Terus saya tanya sama istri saya, "Kamu sekarang kok sayang banget toh sama saya?" Bukan masalah sayang sih, KPR-mu itu loh banyak banget. Nanti kalau ada apa-apa di kamu kan repot di aku. Jadi kalau kalau mau istri lebih sayang, KPR yang banyak. Tapi pastikan jangan kita yang bayar loh, propertinya yang bayar. Terus ambil insurance, jadi kalau ada apa-apa kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Aman lah, safe lah, jangan ninggalin masalah. Betul. Ya, harus tetap diteliti dulu, diperhitungkan dulu, ya. Tapi selalu ada cara untuk orang yang selalu mau open mind dan mau belajar. Selalu. Makanya saya seneng channelnya Miss karena ngasih motivasi. Orang itu yang paling penting motivasi dulu, teknik itu bisa dipelajarin. Iya kan, yang paling penting semangat dulu, cari cara sampai ketemu. Tidak ada yang tidak bisa. Dulu pada orang pada ngomong, "Mana ada properti kok DP-nya 0, income-nya lebih besar dari angsuran." Mana ada? Ada, saya udah nemu 30 lebih, saya masih nambah 5 lagi sekarang. Masih ada kok. Ya, setuju. Jadi saya setuju, semangat itu penting banget di awal karena semangat itu yang membuat kita bergerak. Tapi kita juga harus memperkaya kita dengan ilmu. Menurut saya kita harus ilmu ya, karena kalau misalnya kita nggak berilmu, ya intinya nanti kita bukan hanya rugi ke kita, tapi kita merugikan banyak orang juga, orang-orang kita sayangin, keluarga kita. Jadi tetap harus berilmu. Dan salah satu caranya, makanya hari ini saya undang Pak Pipo ke sini karena saya juga penasaran, saya pengen tahu, pengen belajar gitu. Dan hari ini tadi Pak Pipo udah ngasih tahu, oh ternyata ada langkah-langkahnya, step-stepnya. Sometimes kita melihat sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal nih gitu. Tapi ketika kita tahu caranya masuk akal, hal yang awalnya tidak masuk akal ternyata bisa didapat. Iya, kalau buat kita nggak masuk akal belum tentu itu nggak ada gitu. Jangan-jangan memang ada, memang bisa. Tadinya kita juga mikir, kayaknya nggak mungkin ya. Itu kan mungkin di Amerika tuh rich dad poor dad. Di Amerika bunganya 2-3% mungkin bisa. Di Indonesia bunga KPR 12% mana bisa. Kadang kita udah mikir mental block seperti itu dulu. Tapi ternyata kalau dicari-cari cara bisa.
tidak ada yang tidak bisa. Oke. Awal-awal kan susah Pak. Oh iya, siapa yang ngomong awal-awal gampang, awal-awal susah. Tapi kalau udah lama-lama biasa, tinggal kayak nyebut, ya sudah tahun ini 5 aja deh. Tahun depan 5 lagi dah. Udah lama-lama jadi biasa juga, tidak ada yang susah. Iya. Nah, sekarang mungkin pada penasaran nih, kalau gitu pengen belajar lebih banyak lagi, gimana? Apakah lewat buku atau mungkin ada yang bisa dibagikan? Penasaran karena kan pastinya hari ini udah terbuka nih pikirannya. Oh ya, ternyata ada caranya. Tapi ilmu itu kan harus terus digali dan harus yaitu amati, tiru, plek. Oh gitu, amati, tiru, plek. Gak apa-apa ya ditiru, plek itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya sharing, kan istri saya juga sering nanya, kamu tuh ngapain tau sharing-sharing sama orang-orang? Ntar kalau semua buka minimarket, kompetitor banyak loh. Iya. Saya ngomong, gak apa-apa, kita udah cukup lah. Cuman syaratnya satu ya teman-teman, kalau saya sharing sini, syaratnya satu, Miss. Apa? Jangan buka toko di sebelah toko saya. Kalau itu satu guru, satu ilmu, dilarang saling mengganggu ya. Oke. Jauh-jauh 5 kilo lah dari toko saya, jangan sebelah-sebelahan. Berarti semua murid-muridnya Pak Pipo tahu ya ini punyanya Pak Pipo ada di mana aja. Enggak gitu. Sih, saya rahasiain. Oh gitu. Tapi pernah kemarin ada yang nggak sengaja kan dia konsultasi ke saya, Pak Pipo, saya mau buka di toko sini. Saya dalam hati, itu 600 meter dari toko saya itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, dia rezekinya dia setelah dia buka juga. Toko saya nggak terpengaruh kok. Masih oke. Tapi saya jarang buka alamat toko-toko saya jarang buka. Oke. Oh ya, tadi kalau yang mau belajar bisa, kita ada seminar online. Jadi dari mana aja bisa, mau dari Amerika juga bisa, nggak harus dari Jakarta. Seminar online 2 jam. Kalau ini kan waktunya kita terbatas nih di acara ini. Nanti bisa daftar ke. Thank you sekali lagi buat Pak Pipo, sukses buat semua bisnisnya. Ada banyak banget sekarang. Thank you Miss. Thank you teman-teman. Iya, sukses juga nih buat minimarket yang ada di selatannya Jakarta. Ada banyak soalnya ya. Oke. Thank you sekali lagi dan tetap semangat, fight till the end and never give up. Bye. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.